Nah, setelah kemarin kita membahas tentang seseorang yang dirasuki oleh dua penari jaipong di malam pentas seni kemerdekaan, malam ini aku akan menceritakan sebuah kisah yang kalau Wawa aku bilang sebenarnya yang nggak horor-horor kali, Wak. Tapi pengalaman inilah yang telah berhasil membuatnya selamat dari upaya menghilangkan nyawanya sendiri. Dan epiknya, Wak, nasihat untuk tetap bertahan hidup di tengah gempuran masalah yang ada ini justru disampaikan oleh sosok yang sudah meninggal. Kok bisa? Penasaran kalian sama kisah selengkapnya kan? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke apanya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku bawakan malam ini dikirim sama Wawa aku yang kita sebut saja namanya Nuri dari Jawa Tengah. Halo Nuri. Nah, jadi Wak, pengalaman horor yang Nuri alami ini bermula pada saat dia memasuki usia 6 tahun. Dan menurut kesaksian orang tuanya Nuri, pada saat itu Nuri sama kedua orang tuanya ini tinggal di sebuah rumah yang bisa dibilang lingkungannya agak kurang nyaman lah gitu, Wak. Dimana rumah mereka ini berada di gang yang sempit kali, saking sempitnya bahkan motor itu susah lewat. Dan hal ini jelas mengganggu aktivitas keluarga mereka, ya kan. Dan selain itu juga, Wak, banyaknya sampah yang berserakan juga membuat keseharian mereka jadi nggak sehat dan jadi nggak nyaman juga. Selokannya kotor, ditambah lagi juga sering tercium bau kandang ayam milik tetangganya yang begitu menyengat. Pokoknya suasananya bikin nggak betah lah gitu. Nah, tempat tinggal mereka yang tidak nyaman itu akhirnya membuat kedua orang tuanya Nuri pun merasa kasihan kalau anak semata wayangnya ini harus tumbuh besar di lingkungan itu. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk pindah rumah ke lokasi yang lebih baik. Dan setelah beberapa kali survei, Wak, ketemulah mereka dengan satu perumahan yang memang apik kali gitulah. Lokasinya strategis, bersih, nyaman, pokoknya lingkungannya positif kali lah gitu, Wak. Nah, tapi sayangnya pada saat itu mereka ini belum cukup uang gitu untuk bisa membeli rumah di kawasan tersebut. Sehingga orang tuanya si Nur ini pun harus menabung terlebih dahulu untuk membeli rumah itu. Nah, singkat cerita, setelah uang terkumpul tanpa berlama-lama lagi mereka pun langsunglah pindah ke rumah yang baru ini. Dan alhamdulillahnya mereka bertiga betulan betah, Wak, tinggal di rumah baru itu. Gak ada lagi tuh, Wak, sampah-sampah yang berserakan, bau selokan, ayam tetangga yang sering nyelonong masuk ke dalam rumah, dan tentunya sudah tidak ada lagi drama kesulitan masukin motor ke dalam rumah lah gitu kata si Nuri. Bahkan di lingkungan barunya ini, Wak, Nuri juga jadi punya banyak teman. Seru kali lah pokoknya setelah pindah nih. Nah, awalnya semua berjalan baik-baik aja, Wak, sampai akhirnya ketika si Nuri ini berusia 10 tahun, dia mendengar sebuah fakta yang sangat-sangat mencengangkan tentang rumah baru dia ini. Pada saat itu si Nuri ini lagi asik bermain nih sama kawan-kawannya di taman perumahan. Nah, tiba-tiba salah satu kawannya nyeletuk, Nuri, kau tahu nggak, Nuri? Kata mama aku ya, rumah yang tempat kau tinggal sekarang itu dulunya pernah ada orang bunuh diri loh, Nuri. Kata kawannya nih, ha. Mendengar celutukan itu, Nuri cuma bisa terdiam. Dia masih nggak percaya, Wak. Dalam hati aku juga terkejut kali, Nadia. Selama aku tinggal di sana nggak ada apa-apa, kok tiba-tiba aku dapat informasi kayak gitu. Informasinya seram pula, ya kan? Nuri pun menjawab celutukan itu dengan tertawa canggungan. Masa sih, Wak?